Dan hari ini bersyukurlah dengan semua keadaan yang kita alami. Ya, pendapatan kita berkurang, penghasilan kita berkurang, bersyukurlah. Masih banyak saudara-saudara kita yang jauh di bawah kita. Untuk urusan dunia, bagaimana Rasulullah mengajarkan agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kata Rasulullah, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, kata Rasulullah. Lihatlah orang yang ada di bawah kita. Jangan pernah lihat, jangan pernah melihat orang yang di atas kita untuk urusan dunia. Kenapa? Kenapa ya saudaraku? Karena kata Rasulullah SAW, dengan kita melihat ke bawah, maka kita akan mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Dan jadikan hati kita penuh dengan qanaah, rasa bersyukur. Satu doa yang Rasulullah ajarkan tentang masalah rezeki ini, wahai saudaraku, yang hendaknya kita hafalkan, yang hendaknya kita dawamkan, yang hendaknya kita ulang-ulang di setiap doa-doa kita. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhlif alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, berikan rasa cukup di hatiku dengan apa yang kau rezekikan. Berkahin aku ya Allah dari rezeki yang kau anugerahkan ini. Dan gantikan untukku wahai Rabb sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik dari sisimu. Masya Allah. Ini doa luar biasa wahai saudaraku. Ini doa luar biasa. Ini doa luar biasa. Dan jangan pernah hilangkan dari lisan kita dengan semua keadaan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal muslimun isma'u faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keadaan apabila seorang hamba mendapatkan musibah, mengalami bencana atau tertimpa kepadanya sebuah malapetaka. Keadaan yang pertama adalah seorang hamba yang ketika ia mendapatkan musibah, bencana, malapetaka, maka yang pertama ekspresi yang ia lakukan adalah murka. Ia murka, ia marah terhadap musibah yang ia alamin ini. Murka itu ia ekspresikan dengan 3 keadaan. Pertama, ia ekspresikan dengan hatinya. Lalu ia tampakkan, ia keluarkan dengan ucapan, dengan lisannya. Dan yang ketiga, ia tampakkan dengan perbuatan anggota tubuhnya. Yang pertama, hamba yang murka, yang marah dengan musibah, dengan bencana yang ia dapatin, hatinya marah terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Ia marah, kenapa Allah menimpakan musibah ini kepadaku? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah ini untukku? Lalu lisannya mencaci maki dari musibah ini. Ini semua gara-gara musibah, gara-gara pandemi corona, sehingga keadaan seperti ini. Lisannya murka, marah, mencaci maki. Lalu ia tampakkan pula dengan perbuatan anggota tubuhnya. Misalkan ia membotakin rambutnya, menampar pipinya, merobek bajunya, dan lain-lain sebagainya. Hamba yang seperti ini, wahai kaum muslimin, sesungguhnya dua kerugian yang akan ia terima, dua kerugian yang akan ia dapatkan. Yang pertama, musibah tidak akan terangkat. Musibah akan tetap dan pasti ia alami. Rugi. Dan yang kedua, ia mendapatkan dosa dari caci maki, dari tidak terimanya dia akan musibah yang dia alami ini. Masya Allah. Dua kerugian sekaligus yang ia dapatkan. Musibah tidak terangkatkan, tidak terhilangkan, tapi dosa malah ia peroleh. Keadaan yang kedua, kata ulama kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sabar dengan musibah yang ia dapatkan, dengan musibah yang ia alami. Sesungguhnya hatinya tidak terima, hatinya pun marah, tapi ia menahan lidahnya untuk berkata dari hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah. Ia sabar. Orang yang seperti ini, dosa tidak ia dapatkan, tapi musibah tetap ia alami. Atau keadaan yang ketiga, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ridho. Ia ridho, ia terima semua musibah yang hari ini ia alami, semua bencana yang hari ini ia dapatkan. Masya Allah. Hamba Allah yang ridho dengan musibah yang ia dapatkan, yang ia terima ini, Rasulullah SAW menyatakan, inna idzamal jaza wa idzamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya musibah yang ia alami. Maka siapa faman radiya falahu ridha. Siapa saja yang ridha dengan musibah yang ia alami, maka ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Tapi siapa saja yang murka, tidak terima dengan musibah yang ia dapatkan, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba Allah yang ridha, ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi musibah tetap ia alami. Keadaan yang keempat, wahai saudaraku, dan ini keadaan yang paling tinggi, dan ini keadaan yang paling terpuji, yaitu hamba Allah yang bersyukur dengan semua musibah yang dia alami. Masya Allah. Ini keadaan hamba yang luar biasa, keadaan hamba yang sangat luar biasa. Ia bersyukur dengan musibah yang ia alami, bukan sekedar sabar, bukan sekedar ridho, tapi ia malah bersyukur. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengkhabarkan, Rasulullah SAW terhadap apapun yang ia alami, terhadap apapun yang ia terima, maka Rasulullah SAW selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Rasulullah SAW mendapatkan hal yang bersesuaian dengan hatinya, hal yang bersesuaian dengan apa yang ia harapkan, maka beliau berdoa, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu wahai Rabb, segala puji bagimu ya Allah. Atas nikmatmu sempurnalah semua kebaikan. Itu kalau beliau mendapatkan sesuatu hal yang membahagiakan, hal yang sesuai dengan harapan. Kalaupun beliau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka beliau berdoa, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah atas semua keadaan. Masya Allah. Jadi bersyukur dengan semua keadaan, bersyukur dengan semua situasi. Hari ini wahai saudaraku, dari 4 golongan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang manakah kita di masa pandemi ini? Apakah kita termasuk hamba Allah yang murka, sabar, ridha, atau hamba Allah yang bersyukur? Aqulu kama sami'tu wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsira amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 keadaan yang sudah kita jelaskan di khutbah yang pertama tadi,
Hamba Allah yang berakal, hamba Allah yang hatinya diliputin dengan iman, sesungguhnya tidak ada pilihan yang lain yang mereka lakukan kecuali bersyukur dengan semua keadaan. Saudaraku, tahukah kalian, bersyukur itu adalah sesuatu yang akan menjadikan hidup kita terasa indah. Bersyukur akan menjadikan sesuatu yang sedikit ini serasa cukup. Bersyukur akan menjadikan sesuatu yang kita miliki menjadi lebih berharga. Bersyukur akan menjadikan sesuatu yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai tiada tara. Dan bersyukur dengan apapun keadaan yang kita terima akan menjadikan terangkatnya musibah ini dan terbahagiakannya hati dan kolbu kita. Masya Allah. Keadaan seperti ini, wahai saudaraku, bersyukurlah. Sesungguhnya ada hikmah yang besar di balik semua musibah pandemi yang hari ini kita alami. Salah satunya hikmah yang harus kita petik dari pandemi yang hari ini kita alami adalah bagaimana ternyata seorang hamba yang lemah tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Sehingga rasa tawakal mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan jauh lebih baik lagi. Ternyata kita hamba yang tak berdaya, hamba yang tak berkemampuan. Allah ketika menakdirkan, menetapkan sesuatu cukup berkata kun fayakun, terjadilah sesuatu yang tak pernah kita prediksikan, sesuatu yang tidak pernah kita perkirakan. Dan ini menunjukkan betapa tidak berdayanya kita. Makanya wahai kaum muslimin, bersyukurlah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saba di ayat yang ke-13. Allah Subhanahu menyatakan wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali dari hambaku ini yang pandai bersyukur. Lisan mereka sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur. Bagaimanakah bentuk bersyukur yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Bentuk bersyukur yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Dan hari ini bersyukurlah dengan semua keadaan yang kita alami. Ya, pendapatan kita berkurang, penghasilan kita berkurang, bersyukurlah. Masih banyak saudara-saudara kita yang jauh di bawah kita. Untuk urusan dunia, bagaimana Rasulullah mengajarkan agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kata Rasulullah, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man fawqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, kata Rasulullah. Lihatlah orang yang ada di bawah kita. Jangan pernah lihat, jangan pernah melihat orang yang di atas kita untuk urusan dunia. Kenapa? Kenapa ya saudaraku? Karena kata Rasulullah SAW, dengan kita melihat ke bawah maka kita akan mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dan jadikan hati kita penuh dengan qanaah, rasa bersyukur. Satu doa yang Rasulullah ajarkan tentang masalah rezeki ini, wahai saudaraku, yang hendaknya kita hafalkan, yang hendaknya kita dawamkan, yang hendaknya kita ulang-ulang di setiap doa-doa kita. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhlif alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, berikan rasa cukup di hatiku dengan apa yang kau rezekikan. Berkahin aku ya Allah dari rezeki yang kau anugerahkan ini, dan gantikan untukku wahai Rabb sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik dari sisimu. Masya Allah. Ini doa luar biasa wahai saudaraku. Ini doa luar biasa. Ini doa luar biasa. Dan jangan pernah hilangkan dari lisan kita dengan semua keadaan ucapan alhamdulillah. Rasulullah SAW menyatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah, dan seutama-utama doa yang hendaknya kita panjatkan adalah ucapan alhamdulillah. Jadi jangan pernah kering lisan kita, jangan pernah letih lidah kita untuk mengucapkan segala puji bagimu ya Allah. Semoga dengan pandainya kita bersyukur ini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, la in syakartum la azidannakum. Hambaku, kata Allah, seandainya kalian menjadi hambaku yang pandai bersyukur, maka aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Semoga lisan ini tidak pernah lelah, tidak pernah kering dari ucapan alhamdulillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibah ini dari doa-doa yang kita panjatkan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Jumat yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelalaian kita
Semoga Allah SWT menjadikan kelalaian kita adalah menjadi sarana bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga musibah yang hari ini kita alami, musibah yang hari ini kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dan menjadikan keadaan seperti semula atau keadaan yang lebih baik lagi daripada yang pernah kita alami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.